Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Ini masih dalam suasana Syawal, suasana yang kita bisa berbahagia semua. Di samping saya ada 3 pakar, namanya juga debar ya, yaitu dengerin bareng para pakar gitu. Ini pakar yang ahli masing-masing. Apa yang mau kita omongin kali ini, rekan-rekan sekalian? Mungkin sudah mendengar ya, ada beberapa kejadian yang cukup serius dan kok yang dilalah setelah divaksin gitu ya. Dan vaksin juga spesifik lagi AstraZeneca gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi setelah vaksinasi itu? Kenapa kok bisa seperti itu gitu kan? Nah, ini kebetulan sebulan terakhir sudah ada muncul nih data-data yang lebih canggih, publikasi-publikasi ilmiah juga sudah mulai bermunculan ya. Nah, kali ini kita akan membahas nih dengan rekan-rekan saya. Pertama, Bu Ines. Bu Ines ini adalah pakar vaksin. Lalu ada juga Dr. Tonang, dan juga ada Dr. Dirga. Nah, ini coba monggo kita mulai karena ladies first. Bu Ines, silakan perkenalkan diri. Silakan. Thank you, ladies first ya yang ini ya. Ya, nama saya Ines. Saya adalah seorang pakar atau ahli biologi molekuler sebenarnya, tetapi selama 12 tahun terakhir ini bekerja di biotech startup khususnya di bidang pengembangan vaksin. Jadi 12 tahun terakhir ini jauh lebih ke arah imunologi. Penelitian saya. Kebetulan saat ini sedang ada di Australia, khususnya di kota Canberra. Terima kasih Bu Ines. Lalu mungkin Dr. Tonang, monggo Dr. Tonang. Karena ini pakar Dr. Dirga dulu, nanti saya terakhir saja. Ya, monggo. Oh, dari alfabet, yes, Dok. Dr. Dirga ya, dari D ya, J, siap. Dr. Tonang memang selalu merendah ini ya. Assalamualaikum teman-teman semua, saya Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam, yang juga kebetulan pernah menempuh pendidikan secara khusus di bidang vaksinologi, jadi memang concern-nya lebih ke aplikasi klinis ya, jadi penggunaan vaksin pada sehari-hari khususnya untuk orang dewasa. Demikian Pak. Ya, terima kasih Dr. Dirga. Dr. Tonang, last but not least, monggo Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, Pak Ahmad, Bu Ines, Dr. Dirga. Beliau semua pakar, saya ini pendampingnya pakar. Sebetulnya saya di bidang patologi klinik, saya juga aktif di manajemen rumah sakit. Hanya karena situasi ini soal COVID ini harus ikut banyak belajar ya. Akhirnya aku nggak tahu ini ikut diajak jadi pakar ya. Nanti istilahnya kita melengkapi para pakar. Ya semoga nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Semoga Pak Ahmad. Amin. Matur nuwun. Baik, pertanyaan pertama. Kalau ini bukan karena ladies first sih, tapi karena memang dari sisi teknologi dulu. Jadi kita akan mulai dari sainsnya dulu. Bu Ines, bisa nggak diterangkan sebetulnya kejadian-kejadian ini scientifically, apakah memang bisa diprediksi nggak sih gitu? Soalnya kesannya kok yang basisnya adenovirus ya gitu ya. Itu gimana itu? Coba bisa tolong nih untuk para teman-teman kita diberikan pencerahan. Monggo, silakan Bu Ines. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jadi memang selama ini baik di Indonesia maupun di luar negeri yang kita lihat kejadian yang ini ya, yang sehubungan dengan blood clotting ya, penggumpalan darah itu dilaporkannya dengan terutama dengan virus vaksin AstraZeneca, tetapi juga ada dengan vaksin J&J ya. Dan yang ada kesamaan di antara kedua produk ini adalah bahwa dua-duanya menggunakan platform teknologi yang mirip saja, artinya sama-sama menggunakan virus sebagai pembawa antigen vaksin. Kalau yang AstraZeneca ini virusnya itu dari simpanse, dari Chadox ya. Sedangkan yang J&J ini adalah adenovirus. Dan kebetulan kalau kita melihat memang keduanya platformnya sama, jadi memang salah satu hipotesis yang ada adalah bahwa ada hubungannya dengan platform. Tentunya masih belum didapat ya, karena ini juga kejadian yang masih cukup baru ya, dan tidak terdeteksi pada saat uji klinis ya, karena uji klinis mungkin karena jumlah orangnya masih terbatas, kejadian ini memang tidak terdeteksi pada saat uji klinis. Tetapi begitu di roll out secara besar-besaran, mulai ada, dan kalau nggak salah terakhir ini kira-kira untuk J&J 3/million, dan untuk AstraZeneca sekitar 10/million ya, kalau nggak salah ya kira-kira. Jadi memang sangat sulit akan terdeteksi dengan uji klinis. Nah, yang sekarang dicari adalah apakah memang pembawanya ini
yang menjadi permasalahan, ataukah komposisinya, ataukah cara antigennya itu display ya, karena kita kan setiap platform kan mendisplay antigen itu agak berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya sampai dengan ini masih belum didapat jawabannya ya. Namanya juga ilmu itu dinamis. Ini beberapa hipotesa bergulir, tetapi belum didapat jawaban yang pasti. Tapi kalau dari sisi angka memang nampaknya jadi sorotan baru AstraZeneca dan satunya Johnson Johnson ya. Kalau yang Pfizer dan yang Moderna itu bagaimana itu? Belum ada atau memang bagaimana? Itu lebih jarang lagi atau bagaimana? Setahu saya, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Dokter Dirga atau Dokter Tonang, untuk yang simptom ini ya, yang KIPI ini ya terutama yang berhubungan dengan blood clotting yang kita bahas sekarang, tidak dilaporkan untuk platform vaksin yang lain. Kalau untuk yang mRNA vaksin ya, yang Pfizer misalnya, memang ada kalau tidak salah laporan KIPI kayak reaksi yang cepat alergi, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan blood clotting. Mungkin Dokter Dirga atau Dokter Tonang bisa konfirmasi atau memperbaiki pikiran saya ini. Setuju. Silakan Dokter Dirga, dari pengalaman sebagai ahli mengenai vaksinasi ini, sebetulnya pembekuan darah ini apakah emang bisa kita expect atau kita bisa lihat dari platform yang lain, atau bahkan sebetulnya kalau nggak salah COVID sendiri kan juga sebetulnya menimbulkan pembekuan darah juga ya dok ya, artinya sebetulnya ini ada dua hal nih, pembekuan darah karena COVID, sama pembekuan darah karena vaksin gitu. Nah ini kan masyarakat jadi bingung, pilih yang mana nih? Coba tolong dok, kita dibuat ini, disahkan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu logika berpikir kedokteran itu agak sedikit berbeda sama logika awam, masyarakat awam ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bingung, ini orang habis vaksinasi ada yang demam, ada yang sakit kepala, ada apa. Tapi ini alih-alih ngomong vaksin aman gitu kan, aman dari mana ya? Yes. Jadi secara kedokteran, secara public health, kesehatan masyarakat, aman itu artinya ketika manfaatnya melebihi risikonya. Jadi semua produk intervensi kedokteran, obat, vaksin, tindakan pembedahan, itu semua ada manfaat, ada risikonya. Jadi aman itu bukan tidak terjadi apa-apa, bukan. Aman itu ketika manfaatnya melebihi dari risikonya. Tadi dalam konteks trombosis ini kita tahu tadi untuk AstraZeneca 10 dari 1 juta orang yang disuntik itu akan mengalami trombosis. Sementara kalau kita bandingkan dengan konteks penyakit COVID ya, jadi supaya relevan kita bandingkan tuh antara penyakitnya dengan vaksinnya. Kalau trombosis pada penyakit COVID itu saya lupa, tapi jauh ya, sekitar di atas 10% rasanya trombosisnya. Makanya sampai hari ini itu disebut bahwa vaksin AstraZeneca ini tetap aman. Itu. Nah tadi betul yang disampaikan Bu Ines, sampai hari ini yang terbukti ya, yang istilah fit itu memang terbukti baru spesifik ya, baru dilaporkan pada vaksin AstraZeneca dan J&J. Dan kelihatannya memang ini terkait dengan teknologi pembuatannya gitu. Pak Ahmad. Ya, mungkin bisa di spell out nih dok, fit tadi apa nih buat masyarakat kita, apa itu fit tadi itu? Artinya panjangannya apa? Mau di-unmute dulu. Vaksin induced ya. Halo, ya? Ya, silakan. Suara saya jelas? Ya, jelas. Ya, vaksin induced thrombocytopenic trombosis ya. Jadi kejadian pembekuan darah yang dicetuskan oleh vaksinasi yang disertai dengan trombositopeni. Itu kejadiannya. Ini teman-teman ya, ini apa namanya panjang nih, apa namanya singkatannya ya. Jadi VITT gitu ya. Ini V ya, bukan F. Ini kadang-kadang orang kita suka balik-balik nih antara V sama F gitu ya. Ini V, vaksin. Dr. Tonang, mungkin ke Dr. Tonang. Dok, ini mengenai pembekuan darah gitu ya. Itu sebetulnya kalau pembekuan darah kan kalau di masyarakat kita taunya dengue gitu ya, ada trombosit gitu kan. Sebetulnya ada kemiripan nggak sih dari pelaku-pelakunya nih yang orang jadi sakit ini, dok? Sebetulnya ini memang kalau bicara soal pembekuan darah itu kan masalah yang kompleks sekali. Dokter Dirga kalau cerita menurut juga kompleks sekali. Tadi beliau fokusnya ke vaksin. Sebenarnya begini ya teman-teman, masyarakat juga.
darah kita itu memang dijaga untuk dalam posisi yang bisa, mohon maaf, dalam posisi yang bisa encer tapi juga tidak membeku. Maksudnya begini, darah kita itu dijaga supaya dia dalam posisi cukup encer untuk dapat dialirkan melewati seluruh pembuluh darah. Tapi begitu ada suatu masalah, misalnya perlukaan atau ada suatu kebocoran, maka segera membeku. Inilah uniknya soal pengaturan pembekuan darah. Maka memang sebetulnya faktornya banyak. Ada kita bicara soal kaskade pembekuan darah, bisa dari berbagai titik untuk bisa memicu terjadinya pembekuan darah, yang sebetulnya itu tujuannya baik, sebetulnya. Supaya bisa menghentikan perdarahan. Supaya juga bisa menghentikan kalau ada kebocoran. Nah, baru jadi masalah kalau keseimbangan ini terganggu. Itu baru jadi masalah. Ini poin ini dulu yang kita pakai. Jadi kalau ada kata-kata bahwa pembekuan darah itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya pada dasarnya. Sesuatu yang baik dengan tujuan untuk menjaga kita tetap sehat. Hanya kalau terjadi pada saat yang tidak tepat, itu yang menjadi masalah untuk kita. Nah, kalau tadi disebut bahwa singkatannya panjang, itu ya kan karena memang ini sesuatu yang baru, jika kita perlu membuat penamaan yang cukup panjang. Kita berarti nanti lama-lama kan ketemu suatu patofisiologi yang lebih jelas, terjadinya gangguan dari pembekuan darah setelah vaksin ini dengan suatu sebutan yang lebih spesifik. Jadi kalau tadi menyebut itu masih panjang sekali kan, vaksin induce masih panjang sekali, ya karena kita masih meraba-raba sebetulnya. Nah, begitu. Nah, sekarang menyambung tadi yang Dr. Dirga sampaikan soal kita bicara risiko. Ada satu mata uang dalam pelayanan kesehatan dan dalam kesehatan orang itu yang dua sisi ini mau tidak mau akan ada, tapi tidak bisa kita pisahkan, walaupun memang berbeda sisi. Ada sisi namanya teknis medis, ada sisi adalah public health. Dalam bicara kita teknis medis itu kita bicara soal cost and benefit ratio. Kita berpikir mengenai kalau orang ini kita beri obat ini, seberapa dia punya harapan mendapat manfaat dan seberapa dari risikonya. Atau berapa cost yang timbul. Cost itu tidak hanya berarti uang ya, tapi maksudnya sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, ini kita bicara dalam orang per orang. Jadi istilahnya Pak Ahmad kan, kalaupun memang betul bahwa kemungkinannya hanya 1 di antara 1 juta atau 1/4 1 juta, maka dalam skala ini kita bicara skala kesehatan masyarakat. Kita bicara mengenai risk and opportunity. Bagaimana kita bisa mendapatkan peluang terbesar, tetapi dengan risiko yang masih dapat kita terima, artinya masih acceptable risk. Nah, inilah agak beda di sini, titik ini. Maka kalau tadi kita sampaikan, kenapa orang masih menyebut vaksin aman? Ya karena dalam perhitungan ini, nilai manfaatnya itu jauh melebihi risikonya. Nah, tentu ini bicara public health. Sekarang bicara soal per orang, ya kita sampaikan nanti adalah begini. Kita akan lakukan upaya mitigasi supaya kalaupun betul terpaksa harus ada. Ini juga ada yang saya juga harus luruskan dulu Pak Ahmad. Kalau ada kita bisa mengatakan bahwa risikonya adalah 1 dari 1 juta, itu bukan berarti lantas kalau ada 999 orang berarti yang ke 1 juta pasti kena, kan? Saya bukan begitu sebetulnya kan. Bukan gitu ya, Dok. Begitu sebetulnya. Makasih, Dok. Kita teruskan. Okay. Nanti orang terus merasa, kalau begitu saya nggak mau vaksin hari ini, kan hari ini pas hitungan 1 juta. Kan tidak bisa begitu kita. Akhirnya sudah salah sangka ya. Nah, kita tetap harus siapkan mitigasi, BPS, supaya nanti kalaupun betul ada, kita bisa tangani. Itu saya kira adalah langkah yang rasional saat ini. Monggo ngaten Pak Mati. Ya, makasih. Nah, sebelum ke arah tips praktis, saya mau balik ke Dr. Ines dulu nih. Bu Ines, ini vaksin gotong royong kan sudah mulai di roll out ya. Dan kalau nggak salah satunya ada dari Gamaleya, itu Sputnik, dan juga mungkin CanSino, mungkin ya. Itu juga adenovirus juga. Dari pandangan Bu Ines gimana itu? Kira-kira apakah kita perlu perlakuan yang berbeda nih? Karena sekarang adenovirus sudah mulai di banyak bibir banyak orang nih. Apakah mereka harus, waduh saya nggak mau pakai ini, saya maunya yang itu aja deh. Gitu. Gimana Bu Ines? Ya sebenarnya ini adalah situasi yang dihadapi oleh semua negara ya sekarang karena tadi seperti Dr. Dirga dan Dr. Tonang sebutkan itu semuanya harus balance ya antara risk dan benefit ya. Di sini juga sedang ada diskusi yang hangat juga di Australia mengenai penggunaan virus AstraZeneca lebih-lebih karena di Australia tidak keadaan cukup terkendali ya. Jadi tentunya balance dari risk and benefitnya itu juga agak berbeda ya. Tapi kembali tadi ke pertanyaan Pak Ahmad ya, benar. Jadi Gamaleya ini dia menggunakan adenovirus Adv26, jadi sebenarnya mirip dengan yang J&J, dan CanSino menggunakan Adv5 ya. Jadi sama-sama adenovirus dan kebetulan yang kedua ini adenovirus yang berasal dari manusia ya. Jadi sama dengan J&J yang kalau dilihat
sejauh ini lebih rendah kejadiannya dibandingkan yang AstraZeneca. Menariknya dari kedua produk ini belum ada laporan adanya VITT ini ya, tetapi mungkin ini juga bisa dihubungkan dengan tempat penggunaannya ya. Mungkin kalau misalnya sistem untuk pelaporan KIPI-nya tidak rapi, mungkin belum ada kesempatan atau untuk tertangkap ya data-data ini ya. Jadi tidak adanya laporan untuk Gamelia belum tentu berarti bahwa tidak ada kasus ya. Karena itu mungkin tergantung sistem ya. Karena kasusnya itu harus dilaporkan ya. Kalau tidak ada yang laporkan, tidak ada yang buat database, ya berarti informasi ini hilang gitu ya. So we have to take it with a pinch of salt ya. Sedikit banyaknya kita juga harus berpikiran kritis juga melihat informasi. Kalau dari segi risiko tentunya kalau misalnya sudah diketahui bahwa satu platform mengandung risiko yang lebih banyak, mungkin itu harus menjadi pertimbangan juga ya. Kalau saya lihat di Indonesia sudah ada penggunaan vaksin AstraZeneca. Mungkin kalau ada pilihan yang lain, bagusnya juga memikirkan ya atau mempertimbangkan hal tersebut. Bukan hanya dari aspek kita menghindari terjadinya kasus, tetapi juga dari aspek apakah nanti akan ada hesitansi ya dengan semakin banyaknya vaksin yang mungkin ada ininya ya sedikit polemiknya, apakah ini sebenarnya akan kontraproduktif terhadap animo masyarakat untuk divaksinasi ya, karena berhasilnya program vaksinasi ini itu sebenarnya sangat tergantung dari animo masyarakat ya, dan untuk itu mereka harus yakin bahwa lebih besar manfaatnya daripada risikonya untuk mereka, dan itu adalah pilihan masing-masing orang ya, karena tentunya risiko orang seperti tadi Dokter Tonang sangat bagus itu menekankan itu bukan karena dan kita nomor ke 1 juta ya tiba-tiba akan terjadi pada kita, itu sebenarnya ada faktor-faktor yang mengakibatkan ada orang yang lebih besar risikonya. Faktor apa itu masih belum diketahui ya, dan ini yang sedang diteliti dan dicari oleh banyak ahli di dunia, apa yang membuat seseorang lebih rentan terjadinya VITT. VITT ini sebenarnya menarik karena mirip dengan yang HIT ya, HIT yang heparin induced. Jadi sebenarnya ada sindrom yang sama yang juga terlihat dengan adanya kalau orang menggunakan heparin ya. Jadi sebenarnya banyak kita pelajari dari HIT ini yang para ahli bisa pelajari dari HIT ini, kemudian mereka terapkan untuk melihat VITT ini ya. Jadi again itu sebenarnya menjadi risiko, tapi setahu saya sejauh ini yang masuk untuk vaksin gotong royong saat ini baru Sinopharm ya. Dan Sinopharm adalah vaksin yang menggunakan platform yang sama dengan Sinovac, whole inactivated. Jadi vaksin ada yang berbasis virus SARS-CoV-2 ini yang diinaktivasi. Jadi mungkin ini ada supaya masyarakat juga merasa tidak bertambah lagi polemiknya ya. Yeah. Ya, ini menarik. Mungkin kalau saya boleh ke Dr. Dirga, Dok. Tadi disampaikan oleh Dr. Ines ada populasi tertentu yang berisiko, tanda kutip gitu ya. Walaupun memang kita belum tahu persis yang seperti apa, apakah ada yang bisa kita cek dulu atau nggak, mungkin nanti Dr. Tonang bisa menambahkan apa sih yang kita bisa antisipasi dulu. Tapi Dr. Dirga, ini kan nanti katanya bulan Juli itu mau tatap muka nih, Dok. Dan itu harus diantisipasi dalam artian para pendidik, para tenaga guru harus divaksinasi dulu semuanya. Nah, kita juga ketahui banyak guru-guru itu usianya muda-muda gitu. Sementara kalau saya baca di literatur, kok kesannya memang cenderung pada tanda kutip yang muda ya, Dok. Ini bagaimana, Dok? Bagaimana kita bisa Jadi para guru bagaimana nih? Satu sisi mereka harus siap untuk membuka sekolah, tapi kok dapatnya AstraZeneca misalnya atau dapatnya J&J misalnya. Ini bagaimana, Dok? Bisa nggak apa yang bisa kita bantu mereka? Apakah memang kita tangguhkan dulu atau bagaimana? Monggo, Dok. Ya, sekali lagi kita harus memahami bahwa situasinya sekarang sangat sulit karena stok vaksin di seluruh dunia itu terbatas. Ya, boleh dikatakan kita tidak punya pilihan yang banyak gitu. Ya, jadi ya seadanya, tapi tadi tentu dengan selalu mempertimbangkan antara manfaat dan risiko. Dalam hal ini
Yang saya tahu Indonesia itu pilihan utama vaksinnya adalah vaksin Sinovac, Bio Farma, dan vaksin AstraZeneca. Itulah dua vaksin dengan jumlah atau kuantitas terbesar yang akan kita gunakan. Jadi kondisi ini akan terus dipantau. Tapi betul Pak Ahmad, jadi data menunjukkan bahwa kejadian trombosis pembekuan darah yang tidak normal ini terjadi kebanyakan kepada usia muda. Ya, kira-kira cut off-nya itu di usia kurang dari 50 ya, atau ada yang saya masih muda berarti, Dok, kayaknya. Ya. Oke. Ya. Berarti bahaya juga ya artinya. Jadi yang usia 20-an, 30-an itu kemungkinannya lebih besar untuk mengalami risiko ini ketimbang yang usia 50, 60. Makanya di beberapa negara yang menggunakan AstraZeneca lalu terjadi pembekuan darah ini, itu ada beberapa sikap. Ada yang menghentikan sama sekali, ada yang kemudian menggunakan untuk kelompok usia tertentu, entah di atas 50 tahun, di atas 60 tahun ya. Dan saya rasa tadi karena pilihan kita tidak banyak, maka opsi-opsi tadi sebaiknya menjadi pilihan juga di Indonesia. Paham? Oke. Nah, berarti saran tipsnya bagaimana, Dok? Kalau misalnya usia muda gitu ya, gimana? Berarti kita nggak bisa milih. Maksudnya begini, kesiapan kita bagaimana sih? Kira-kira apa yang mungkin masyarakat perlu ketahui kalau ini emang arah-arahnya kok? Karena emang jarang ya, Dok, ya. Ini yang jadi susah ini gimana? Ada nggak yang masyarakat perlu ketahui tips-tipsnya gitu? Yang pertama, ini untuk tenaga kesehatan ya, untuk para vaksinator. Jadi Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia sudah menyatakan ada yang namanya special precaution. Jadi hati-hati nih, kalau ada orang mau divaksinasi, dia punya dua kondisi. Satu, dia riwayat memiliki penyakit trombosis ya, pembekuan darah yang tidak normal. Itu hati-hati. Kalau bisa ya udah jangan pakai AstraZeneca, pakai Sinovac, dan bila perlu kita sebagai dokter saya mengeluarkan kemarin surat rekomendasi bahwa pasien saya ini tidak bisa menggunakan AstraZeneca, dia harus pakai Sinovac gitu. Itu satu. Yang kedua, pasien-pasien yang secara rutin mengkonsumsi obat pembekuan pengencer darah ya, kalau orang pengencer darah itu mesti hati-hati. Sekali lagi ini bukan kontraindikasi, ini bukan tidak boleh secara mutlak, tapi para vaksinator itu mesti berhati-hati pada dua kelompok ini. Jadi itu salah satu upaya-upaya supaya kita untuk memitigasi risiko ini, Pak Ahmad. Gitu. Terima kasih. Kalau saya boleh ke Dr. Tonang, Dok, mengenai pembekuan darah tadi itu. Tapi koreksi saya kalau saya salah, Dok. Kalau dari literatur itu kan kabarnya mekanisme di balik itu kan munculnya antibodi ya. Munculnya antibodi, katanya namanya anti PF4 nih, Dok, katanya nih. Mungkin kalau berkenan coba tolong cerahkan kami gitu ya. Sebetulnya PF4 itu apa? Dan bagaimana apakah itu bisa juga menjadi salah satu ukuran untuk diagnostik nih kalau ada kejadian misalnya pasien, dan apakah Indonesia sudah siap, Dok, untuk mendeteksi antibodi tersebut? Ya, ini sebenarnya sudah ada di podcastnya Pak Ahmad kemarin ya. Lengkap sekali ya. Nah, tapi kan saya kan bukan klinisi, Dok. Saya kan dokter, monggo tolong dikoreksi nih, kalau pemahaman saya. Jadi trombosit itu punya dua fungsi utama, yaitu fungsi adhesi dan fungsi agregasi sebetulnya. Yang sekali lagi sebetulnya dua fungsi itu bersifat positif, artinya itu hal yang baik untuk kita sebetulnya. Jadi dia melakukan adhesi maupun melakukan agregasi adalah upaya kita untuk menjaga supaya aliran darah tetap berjalan lancar. Dua itu yang dilakukan. Nah, dalam konteks itulah maka muncul fungsi dari faktor platelet faktor 4 tadi. Begitu sebetulnya. Nah, sekali lagi keseimbangan dalam koagulasi ini memang terus terang sangat tricky, sangat tricky. Nah, ada suatu titik di mana terjadi penyimpangan keseimbangan yang jadi masalah. Nah, kalau tadi disebut dengan heparin-induced thrombocytopenia tadi, karena P4-nya itu kan yang bereaksi dengan heparin, jadi begitu. Nah, maka dalam kondisi normal mestinya tidak terjadi hal seperti ini, ya. Tetapi dalam kondisi tertentu yang saat ini kita belum tahu, itu ternyata pemberian vaksin yang sejauh ini ya, baru yang dari AstraZeneca ya, yang pada sebagian orang tertentu yang kita juga belum tahu seperti apa orangnya, ternyata ada respon ini. Nah, kalau tadi disebutkan misalkan soal usia, ini saya kira ini juga masih sifatnya masih merupakan data awal kita, dari suatu data awal bahwa ternyata yang banyak kena yang usia sekian kan begitu. Kita juga belum menemukan suatu dasar ilmiah yang kuat benar untuk mengatakan memisahkan bahwa usia ini begini karena begini, kita juga belum. Hanya kan kehati-hatian kita akhirnya udah, karena kita belum tahu, kita patok dengan usia tadi harapan kita untuk meminimalkan risiko. Nanti udah kita ketemu, oh ternyata seperti ini masalahnya lah, kita baru bisa.
Tapi memang kalau yang namanya sudah sesuatu yang sifatnya langka, artinya kejadian sangat jarang sekali itu, biasanya memang susah untuk kita temukan satu pola patofisiologi yang fix, memang susah. Ya udah seperti itu ya kita terpaksa bermain dengan tadi pemilihan pakan risiko yang kita lakukan tadi. Nah, saya sangat senang tadi Dr. Dirga sudah menegaskan sehingga teman-teman vaksinator lapangan menjadi lebih mantap. Sebenarnya memang sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu memang sudah keluar surat itu sebetulnya bahwa ada special precaution tadi agar pada orang-orang yang Dr. Dirga tadi itu maka vaksinator minta untuk rekomendasi dari dokter yang merawat selama ini agar kita punya pegangan. Nah, itu langkah yang baik menurut saya. Nah, saya usul begini agar semua ini menjadi lebih jelas. Memang saya kira kita justru perlu sampaikan dengan terbuka alurnya. Pak alurnya bagi Anda-Anda yang tadi misalkan pernah mengalami stroke, misalnya pernah mengalami beberapa penyakit yang berhubungan dengan koagulasi, maka segera ke dokter kan begitu. Nanti dokter yang akan menilai seberapa ini risikonya dan akan keluar surat misalkan bahwa ini memang dapat diteruskan dengan vaksin ini atau mungkin barangkali dengan rekomendasi vaksin yang lain. Nah, keterbukaan ini memang bukan yang mudah di kita, karena biasanya kalau dibuat terbuka itu akan ada titik di mana orang akan memunculkan kekhawatiran berlebih. Tadi istilahnya Bu Ines ada hesitancy tadi. Tapi saya kira pada kan tetap lebih baik untuk kita buka daripada kita tidak buka, sehingga nanti malah memunculkan banyak ini. Di kita tuh kalau nggak dibuka kan malah jadi muncul banyak informasi yang dibuka dari mana-mana. Yang dibuka itu maksudnya apanya? Informasinya. Jadi kita buka informasi. Posisi saat ini yang kami tahu tentang AstraZeneca adalah begini. Maka kami akan begini, kita sampaikan begitu. Nanti pada saatnya ada perkembangan ilmu kita sampaikan lagi begitu. Nanti saya yakin pada akhirnya masyarakat akan memposisikan dengan mudah juga. Karena saya juga di beberapa media sosial juga sudah mulai mengatakan begini, saya dapat vaksin AstraZeneca, ya betul memang reaksinya lebih kuat daripada tetangga saya atau keluarga saya lain yang pakai dapat Sinovac. Ya saya lebih merasa meriang, lebih merasa badan yang pegel itu, ya. Tetapi itu hanya 2 hari, tapi saya tetap baik-baik aja. Dan saya akan tetap ngambil nanti yang kedua. Kan ini bagus artinya. Nanti orang bisa lebih rasional berpikir kan begitu kan. Nah, kita cuma nambahkan sekarang mitigasinya bahwa apapun, walaupun masyarakat sudah rasional, kita tetap menyiapkan kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan tadi, kita sudah siapkan. Nah, ini yang penting kita siapkan. Karena kalau mengejar waktu, menunggu ada informasi ilmiah yang lebih valid, lebih konkret tentang VIT ini, rasanya akan menunda kegiatan vaksinasi yang tentu resikonya lebih besar. Ya, saya kira itu yang harus kita lakukan sekarang, Pak Ahmad. Ya, menarik tadi yang sampaikan Dr. Tonang, Bu Ines, bahwa penerima vaksin AstraZeneca ini, bahkan teman saya pernah cerita kayak dipukuli orang sekampung gitu. Kenapa ya? Apa sih yang sebetulnya, apakah karena memang adenovirusnya atau acuvannya atau apa ini Bu Ines nih? Mungkin besar kemungkinan karena sebenarnya vaksinnya itu sebenarnya terdiri dari virus yang masih hidup tetapi dilemahkan kan. Jadi ya apa namanya, itu mungkin adalah reaksi ya terhadap, jadi jauh lebih kompleks ya kalau kita melihat komposisinya itu dia jauh lebih kompleks komposisinya dibandingkan misalnya vaksin AstraZeneca atau vaksin yang Pfizer ya, karena kalau yang vaksin yang terdiri dari subunit kan jumlahnya sedikit ya, apa komponennya sedikit jelas. Kalau ini kan jauh dan dia masih hidup. Jadi ini adalah reaksi imun kita ya, reaksi tubuh kita ya, seperti tadi Dr. Dirga bilang ya, memang ini adalah tandanya bahwa imun sistem imunnya memang bekerja mengenali virus adenovirus ini sebagai yang pembawanya ini sebagai sesuatu yang asing, kemudian timbullah respon imun ya. Dan menarik bahwa setiap orang ya kembali lagi kepada sistem imun kita masing-masing ya. Suami saya kemarin seminggu yang lalu divaksinasi AstraZeneca, dia sama sekali sampai saya ini gini-gini, masa sih nggak sakit gitu? Karena saya tanyain terus gitu. Saya tanyain terus ini ya, dia bilang justru lebih sakit waktu beberapa minggu yang lalu dia divaksinasi yang influenza. Kemudian itu kan adjuvanted, dia bilang itu jauh lebih sakit yang influenza daripada yang AstraZeneca. Jadi we cannot make statementnya nggak bisa besar luas ya, karena setiap orang kembali lagi kepada sistem imun setiap orang
sama juga dengan VITT ini kembali lagi kepada badannya kita masing-masing gitu ya. So it's hard ya untuk menjelaskan kenapa terjadi reaksi yang berbeda-beda. Tapi saya juga mendengar ya, saya juga dengar juga dari kawan-kawan yang mendapat AstraZeneca juga mereka merasa benar kayak dipukul sekampung gitu ya. Ya. Dan juga mungkin ini ya Bu Ines, dari sisi sekali lagi scientific evidence-nya ini kan ada juga timeline-nya juga ya. Kabarnya itu diwaspadai sekitar 4 atau 5 hari pasca vaksinasi gitu. Kenapa ya Bu Ines? Ada nggak spekulasi mungkin kok perlu waktu tadi itu? Kenapa nggak immediate gitu? Bahkan ini salah satu kerumitan kita itu yang meninggal mungkin pasca vaksinasi kok cepat banget ya, kurang dari 24 jam. Tapi dari literatur nih ada apa dengan 4-5 hari itu sih, Bu Ines, ada nggak kira-kira penjelasan? Ya, kalau di sini malah kita dibilang kalau di Australia dari ininya dibilangnya antara 3 sampai 21 hari. Jadi bisa bahkan 3 minggu setelah divaksinasi. Ini kembali lagi kepada kepada proses VITT itu sendiri ya, karena dia adalah berdasarkan adanya antibody terhadap PF4 itu ya, platelet factor 4 itu. Sedangkan kita tahu bahwa antibody itu perlu waktu untuk muncul ya. Karena itu tidak heran juga bahwa VITT ini tidak instan. Jadi beda dengan allergic reaction ya, beda dengan reaksi yang alergi ya, yang dilaporkan misalnya untuk yang vaksin Pfizer itu terjadinya dalam waktu kurang dari setengah jam. Makanya kan kalau habis divaksinasi kita disuruh nunggu setengah jam kan to make sure, untuk meyakinkan bahwa tidak ada reaksi yang cepat ya, yang alergi. Nah, tapi kalau VITT ini karena sebenarnya adalah cascade of event ya, jadi harus ada beberapa hal yang terjadi baru timbulnya si trombus ini yang mengakibatkan clotting ya, sehingga sangat penting untuk mewaspadai bahwa mungkin saja bisa terjadi 2 minggu setelah vaksinasi. Jadi tadi barusan sebelum ini saya mendengar satu seminar di sini juga tentang vaksin, dan di sini dianjurkan bahwa tenaga ini healthcare itu harus membiasakan untuk menanyakan. Jadi kalau orang present dengan misalnya simptom-simptom tertentu ya, dan ini yang harus kita kenali. Jadi mungkin ini yang perlu kita komunikasikan lebih baik ya, seperti pusing atau ada sakit, nyeri di kaki, nyeri di abdomen, dan pusing sesak nafas. Harus langsung ke dokter, ke rumah sakit, dan juga jangan lupa untuk menyatakan bahwa kita pernah divaksinasi. Sama juga para healthcare workers ya, nakes itu harus membiasakan diri untuk menanyakan mungkin apakah setelah divaksinasi dalam waktu dalam sebulan terakhir ini ya, untuk membantu ya. Jadi kalau di sini memang ini adalah anjuran to remind ya, untuk mengingatkan para nakes untuk itu termasuk di dalam riwayat yang harus diambil. Jadi belum tentu terjadi 3 hari, belum setelah vaksinasi 3 hari atau 4 hari, atau ada kurun waktunya. Again, kembali kepada, karena ini adalah suatu cascade ya, cascade of event yang termasuk di dalamnya adalah pembentukan antibody terhadap PF4 ini. Yang sayangnya memang agak susah ya. Jadi saya juga tadi sempat diskusi sama teman, kebetulan di lab sebelah ada yang kerja dengan PF4. Memang PF4 ELISA belum standar juga. Ya, jadi itu bukan sesuatu tes yang bisa dengan gampang di order ya, seperti kita minta tes trombosit atau apa, tetapi ada tes-tes lain yang mungkin bisa digunakan sebagai pendamping ya dalam mengidentifikasi ya. Mungkin ini domainnya Dokter Dirga dan Dokter Tenang, tapi kalau saya melihat dari rekomendasi di sini yang dianjurkan adalah obviously tes ini trombositnya. Obviously tes D-dimer sama fibrinogen. Jadi hal ini bisa membantu mungkin para dokter untuk identifikasi apakah symptoms yang ada adalah karena terjadinya VITT ini. Jadi ini yang mungkin yang perlu kita terus-menerus ya, termasuk ya Pak Ahmad, you're doing a great job, adalah mengkomunikasikan symptoms-symptomsnya supaya tidak terlambat tertanami kalau sampai memang terjadi KIPI ini.
Ya. Nah, ini monggo antara Dr. Dirga dan Dr. Tunang, monggo saya perlu dengar dua-duanya nih. Mengenai hari tadi itu, apakah yang magic tadi 3 sampai 4 hari, kalau Bu Ines tadi mengatakan mungkin perlu waktu untuk antibody, kira-kira apa nih yang terjadi gitu? Apakah memang masyarakat perlu khawatirnya nanti setelah hari keempat, atau mulai khawatir dari sejak awal, atau bahkan tadi sampai 21 hari, Dok, gitu kan? Jadi kayaknya ketar-ketirnya nggak cuma sehari 2 hari, ini harus sampai agak panjang. Monggo, Dirga dulu mungkin ya. Monggo, silakan, Dok. Ya, baik. Jadi untuk klinisi di Indonesia dan saya rasanya di negara lain, kita sekarang sudah punya rekomendasi yang digunakan luas dari ISTH ya, International Society on Thrombosis and Hemostasis. Itu salah satu organisasi yang rekomendasinya didengarkan luas, diikuti luas. Jadi kapan kita mesti waspada terhadap fit tadi? Jadi untuk Indonesia berarti vaksinnya AstraZeneca. Untuk teman-teman satu yang dalam waktu 4 sampai 28 hari. Ya, jadi 4 sampai 28 hari, 1 bulan gitu. 1 bulan. Ya, 1 bulan. 4 sampai 28 hari setelah menerima vaksinasi AstraZeneca, lalu ada keluhan seperti berikut ya. Keluhannya ini baru. Jadi timbulnya itu baru, sebelumnya nggak ada. Apa itu? Tadi disebutkan sakit kepala yang berat dan persisten. Jadi bukan pusing-pusing dikit, bukan. Jadi jangan juga terlalu khawatir ya. Sakit kepala yang berat dan terus-terusan, lalu disertai dengan gangguan penglihatan. Tadinya mata nggak burem, sekarang pandangannya jadi kabur. Ya itu dugaannya, artinya trombosisnya terjadinya di daerah kepala gitu. Lalu tadi ada nyeri dada dan sesak yang hebat dan persisten lagi-lagi. Jadi seharian terus kayak gitu, yang tadinya nggak ada. Lalu ada sakit perut yang mengganggu dan terus-terusan. Lalu kaki bengkak sebelah misalkan. Tadinya nggak apa-apa, setelah nanti kaki bengkak sebelah. Terus kira-kira itulah ya beberapa gejala. Lalu tadi ada riwayat vaksinasi, segera ke rumah sakit terdekat. Nah, ini juga saya nitip pesan nih buat teman-teman dokter, tenaga medis. Kalau ada orang yang melaporkan seperti ini, kita nggak boleh, nggak apa-apa. Kita nggak bisa seperti itu. Kita mesti merubah attitude kita gitu ya. Jadi jangan semua orang dianggap itu cuma cemas aja karena vaksinasi, tidak. Apalagi kita sekarang sedang menginvestigasi kejadian ini di Indonesia ya. Jadi kalau ada yang melaporkan demikian, perhatikan baik-baik, rawat baik-baik ya, dan pemeriksaan dasar yang harus diambil selain pemeriksaan fisik tentunya tadi adalah sekurang-kurangnya pemeriksaan complete blood count ya. Kalau di Indonesia namanya DPL, darah perifer lengkap. Jadi ada hemoglobin, trombosit, leukosit, itu paling minimal. Ya, nanti Dokter Tonang yang akan menjelaskan selanjutnya. Nah, nanti kalau keluhannya cocok, ada riwayat setelah vaksinasi dalam 4 sampai 28 hari, lalu trombositnya turun. Nah, laporkan segera ke Komda KIPI atau ke Komnas KIPI untuk kita proses lebih lanjut. Demikian Pak Ahmad. Makasih, monggo Dr. Tonang nih, tadi udah dijawil oleh saya nambah sedikit. Jadi kita memang tidak mudah ya menempatkan yang pas bagi masyarakat. Membawa mereka menjadi terlalu paranoid juga nggak pas, tapi membuat mereka terlalu terlena juga nggak pas, seperti tadi kita sampaikan. Nah, maka kita jadi tenaga kesehatan yang harus sekarang bisa mengedukasi masyarakat. Tidak berarti memang semua keluhan itu berarti pasti karena vaksin, juga tidak, tapi juga tidak bisa kita elakkan bahwa kemungkinan itu ada. Untuk itu, kembali tadi pertama, betul Bu Ines, PF4 itu bukan pemeriksaan rutin. Kita belum bisa lakukan secara rutin untuk periksa itu. Di lapangan riset ada, tapi di lapangan pelayanan rutin belum ada. Paling jauh untuk pemeriksaan itu di kita adalah selain tadi disebutkan oleh Bu Ines sebagai D-dimer, fibrinogen kita sudah ada, kita bisa lakukan juga dengan TAT, yaitu thrombocyte aggregation test. Tapi ini adalah tes yang dilakukan secara sekuen. Artinya kalau orang itu sudah ada curiga dulu, dia ada arah gangguan koagulasi begitu, dicek betul dengan bagaimana fibrin fibrinogen produk, bagaimana fibrinogen, bagaimana D-dimer, baru oke, ini mungkin arahnya ke gangguan koagulasi yang di jalur trombosit. Kita tes dengan tes tadi thrombocyte aggregation test. Kita challenge dengan suatu challenge tertentu dan kita ukur seberapa dia terjadi suatu agregasi. Itu menggambarkan. Nanti ada ringnya. Oh ini berarti masih normal. Oh ini terlalu cepat. Oh ini itu ada. Karena sekali lagi kita bisa darah kita itu tetap encer tapi juga segera membeku kalau ada masalah lain. Ini kan tidak mudah ring ini kita dekati. Nah, jadi masyarakat saya mohon juga tidak lantas menjadi
paranoid dengan semua periksa. Lihat, diperiksa apa nanti malah nanti lab jadi bingung, nanti semua orang periksa dulu sebelum vaksin kan juga tidak mungkin. Nah, yang sekarang ini perlu menurut saya kita buat susunan langkah yang jelas bagi masyarakat. Tadi sekarang sudah jelas kalau memang sudah pernah ada riwayat dengan penyakit koagulasi, ya mudahnya lah katakan dia pernah stroke misalnya. Mungkin dia pernah mengalami, kalau kita nyebut deep vein thrombosis kan tidak mudah ya. Mungkin kita sebutnya misalkan di kaki terjadi bengkak, jadi itu kita untuk kita pastikan betul masalahnya apa. Nah, kalau sudah seperti saring dulu, kita saring kedua adalah nanti dokter yang akan menyaring yang kedua ini. Ada enggak satu kecenderungan ke arah gangguan koagulasi misalkan. Ini kalau ini dokter yang melihat, misalnya katakanlah, mereka jangan melihat nanti lebih jauh lagi bagi dokter yang merawat, ya bukan dokter di lapangan vaksinasi, tapi dokter merawat mungkin melihat lagi bagaimana pembuluh darah di retina, bagaimana itu kan kelihatan yang harus dilihat seperti itu kan. Nah, itu muncul, oke, itu clear semua, baru kita masuk ke lapangan vaksinator. Nah, vaksinator perlu kita yakinkan bahwa panjang sudah ada rekomendasi dari dokter yang merawat. Ya, harus yakin vaksinator memberikan, tetapi memang betul, tetap harus kita pantau betul selama 28 hari ke depan. Oh, sebenarnya memang KIPI sekarang mensyaratkan memang pemantauan ke 28 hari sebetulnya. Jadi nggak usah, bukan karena AstraZeneca ya, sebelum itu pun sudah kita buat bahwa KIPI itu diawasi 28 hari. Jadi sebenarnya bukan hal baru ini, bukan 28 hari, bukan hal baru hanya karena apapun vaksinnya dok ya, 28 hari ya. Apapun vaksinnya tetap 28 hari kita pantau sana. Nah, itu makanya kan kita sampaikan demikian biar masyarakat tidak merasa gara-gara ini terus 28 hari, tidak begitu sebetulnya. Sejak awal pun seperti itu. Nah, setiap kali kita selesai vaksin ada nomor khusus di hotline-nya itu, di kartunya kita, begitu ada masalah segera. Nah, tadi betul saya juga mendukung Dr. Dirga bahwa kalau nanti tenaga kesehatan mendapatkan laporan, ya memang kita harus menempatkan dengan benar. Artinya jangan tergesa-gesa mengatakan pasti tidak masalah, tapi juga tidak atas mengatakan, wah ini gara-gara vaksin juga tidak pas juga. Kita dorong untuk kita periksa betul. Nah, yang seperti inilah kasus ini menjadi penting datanya untuk kita melihat. Apakah nanti kita bisa buktikan ini memang benar-benar terjadi karena vaksin ataukah sebab lain. Karena tentu saja setelah orang divaksin ada jarak sekitar 28 hari, akan banyak faktor yang mungkin masuk mempengaruhi faktor pembekuan darah kita. Ya, dengan tentu salah satu kemungkinannya adalah karena vaksin ya. Kita tidak mengelakkan itu, tapi kemungkinan lain juga akan banyak. Kan sekali lagi trikinya segitiga pembekuan darah itu memang sangat triki betul. Setiap eksternal faktor ya itu yang bisa membuat ya goyah keseimbangannya dan bisa terjadi pembekuan. Begitu Pak Mas. Dokter tolong ngapunten kalau boleh saya follow up nih. Tadi Dokter Dirga mengatakan sudah ada panduan ya, bukan internasional dari IASTH gitu. Kalau dari clinical pathology sendiri, apakah sudah ada semacam mungkin standar khusus, mungkin panel pemeriksaan khusus nih untuk kasus-kasus suspek seperti ini, dan apakah memang sudah bisa dilakukan di lab di Indonesia, dok? Kalau secara khusus VITT kita belum, Pak. Kita hanya lakukan bagaimana yang sudah kita lakukan selama ini untuk menguji koagulasi darah kita. Jadi kalau kita buat bagan begitu ya, maka sebenarnya kita bisa memilah ini sisi mengenai gini dulu ya. Pembekuan darah itu ada 3 fase sebetulnya. Ada fase respon primer, sekunder, dan tersier. Nah, di masing-masing titik ini ada beberapa parameter yang kita gunakan. Di fase primer itu kan reaksi yang cepat. Bagaimana kalau tubuh itu mengalami perlukaan, dia segera nutup. Yang penting tidak berdarah dulu. Nanti tapi ini bertanya hanya sebentar karena namanya primer. Nanti ada yang sekunder. Sekunder inilah yang kemudian menutup luka dengan lebih permanen. Itu yang sekunder. Yang tersier adalah supaya menutup luka ini jangan sampai justru menghambat aliran darah. Maka dia main dengan fase yang tersiernya. Nah, di masing-masing titik inilah ada tempatnya. Pak tadi misalkan Bu Ina sebut soal dimer, kita bicara bagian di sini di fase ketiga ini. Apakah tubuh sudah mampu menyeimbangkan lagi antara nutup lukanya dan memperlancar aliran darahnya? Karena kalau hanya nuruti nutup luka, maka darahnya akan mandek, tidak bisa mengalir. Tapi kalau kita mempertahankan aliran darah saja, lukanya akan tetap terbuka. Ini makanya keseimbangan ini kita jaga. Nah, inilah titik-titik ini kita punya. Tapi kalau secara khusus kita membahas PITT, maka kita belum nyusun protap yang baku harus apa. Kita akan tetap gunakan nanti beberapa parameter untuk koagulasi darah. Paling mudah yang kita bisa lakukan sekarang adalah yang dengan PT-APTT yang paling mudah, yaitu prothrombin time dan activated prothrombin time. Ini yang kita gunakan sekarang secara mudah. Kalau ini bisa dilaksanakan di banyak laboratorium. Ya, kalau yang sudah masuk, sebelum saya betul, complete blood count dulu. Ini paling mudah sekali. Dan kalau ini rasanya mestinya semua rumah sakit mampu ya, klinik pun mampu harusnya ya dengan complete blood count ini. Nah, setelah itu nanti ada curigaan, kita mulai masuk lebih dalam, misalnya dengan PT-APTT tadi yang kita lakukan. Nah, ini sudah ada indikasi lagi arahnya kemana. Dengan PT-APTT itu kita bisa melihat ini kecenderungannya pada kaskade pembekuan darah yang mana yang terganggu. Apakah dari sisi intrinsik
ekstrinsik atau dari common pathway-nya. Nah, nanti kita lihat dari peta PTT. Nah, udah kelihatan dari sini kita baru mengarah ini, berarti arahnya kemana kayaknya arahnya ini? Apakah pada sisi misalkan dari sisi pembentukan trombusnya atau dari sisi bagaimana melakukan fibrinolytiknya. Nah, ini kan harus seimbang dua ini. Nah, itulah itu baru nanti kita ukur dengan tadi ada D-dimer, ada FTP itu di situ mainnya. Ngatain begitu, Pak Ahmad. Nah, matur nuwun sangat gitu. Tapi kalau idealnya nih, Dokter Tonang, perlu nggak impor anti untuk tes kit PF4 ini? Maksudnya gimana? Impor? Diperlukan nggak? Kalau soalnya kan anti PF4 ini kan juga belum available gitu. Tapi sebetulnya kalau ini diperlukan nggak sih? Kalau idealnya mungkin, atau mungkin cukup dengan yang tadi saja? Kalau menurut saya kita juga harus berpikir luas ya. Kalau sekarang atas kita ambil misalkan kita kembangkan pemeriksaan yang tadinya di riset ya, hanya untuk riset saja dengan anti PF4 ya. Kalau kita gunakan langsung untuk pasien menurut saya agak berlebihan saat ini ya. Karena artinya kan kita juga harus berpikir mengenai tadi cost and benefit, risk and benefit ratio tadi kan. Kalau dengan katakanlah satu di antara sekian ratus ribu atau bahkan 1 juta kan jadi susah juga kita. Dan satu tes yang kita harapkan bisa mendapatkan satu orang di antara 1 juta itu pasti akan ada risiko untuk false positif. Itu kan hukum alamnya tes kan begitu kan. Nah, ya justru nanti bisa menimbulkan menurut saya nanti kecemasan yang justru menurut saya berlebihan. Yang penting kalau saya tadi selama tidak ada riwayat yang mengarah ke gangguan koagulasi, kalau ada ya kita ke dokter untuk rekomendasinya kan. Udah nanti selesai, nah begitu ada sesuatu laporan kita kejar dengan pemeriksaan lebih spesifik pada orang tersebut begitu. Tapi kalau semua orang sebelum vaksin kita misalkan kita tes itu menurut saya nanti malah menjadi jadi nggak perlu tes sebelumnya, nggak perlu ya dok? Menurut saya belum. Siap. Oke, teman. Nah terakhir nih terkait dengan VITT ini, Dokter Dirga dok misalnya dari timnya Dokter Tonang sudah kayaknya ditegakkan nih dok gitu. Ada obatnya enggak? Nah, itu mungkin masyarakat juga perlu tahu ini kayaknya. Monggo dok. Ya, tadi kita sampaikan data di awal untuk AstraZeneca itu kejadiannya 10 dari 1 juta orang ya, dan 80%-nya itu survive ya. Yang fatal itu 20%. Jadi sebetulnya yang sampai fatal sampai meninggal artinya secara statistik itu amat sangat kecil, tapi tentu harus kita perhatikan ya. Nah, untuk terapinya juga sudah ada panduannya. Yang pertama adalah dengan menggunakan intravenous imunoglobulin ya. Jadi imunoglobulin yang memang saya harus akui harganya cukup mahal dan mungkin hanya tersedia di kota-kota besar, dan itu dihitung per kilo berat badan. Jadi memang menggunakannya banyak ya, diberikan selama 2 hari. Yang kedua, ini jadi alternatif mungkin terutama di Indonesia, kita bisa menggunakan steroid ya. Jadi seperti prednison setara 1-2 mili per kilo per berat badan. Tapi dengan ini kalau dengan catatan kalau imunoglobulinnya tidak tersedia ya. Tapi kalau steroid, prednison, metoprednisolon itu tersedia luas di seluruh Indonesia. Kan dengan catatan ini terutama untuk teman-teman klinisi, trombositnya harus di atas 50.000 ya, di 50.000 dan tidak ada pembekuan, itu untuk sampai menunggu terapi definitif gitu. Dan untuk pemberian steroid tadi tidak perlu ada syarat trombosit ya, itu boleh diberikan. Terapi berikutnya adalah pemberian antikoagulan. Antikoagulan ini yang non heparin, tidak boleh pakai heparin. Yang ini tadi syaratnya trombositnya harus di atas 50.000 dan tidak ada perdarahan yang mayor. Kira-kira itu. Nah, ada kita. Ya, makasih banyak dokter juga. Jadi ini kayaknya lengkap sedikit, ini. Pak. Oh ya monggo, Ahmad. silakan. Dan justru menurut saya yang kita harus tekankan ini Pak Ahmad, bahwa daripada kita memaksakan pemeriksaan yang masif sebelum vaksin, kita yakinkan pada masyarakat bahwa kalau sampai nanti betul harus terjadi dugaan terjadinya VITT, maka pemerintah menjamin Anda akan langsung dirawat di rumah sakit yang mampu memberikan tadi semua tadi sampai ke IVIG itu harus mampu diberikan. Jika kita yakin masyarakat bahwa ini pemerintah siap begitu, itu lebih rasional dan itu lebih dapat kita ukur daripada kita memaksakan pemeriksaan massal misalnya semua diperiksa dulu semua lab nanti malah menjadi tidak efektif. Saya kira itu Pak yang penting. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Ini supaya
juga masyarakat tidak salah paham setelah lihat podcast saya gitu ya. Soalnya memang yang saya maksudkan memang pemeriksaannya untuk menegakkan sih, bukan di awal, Dok. Jadi ini supaya masyarakat juga paham, jadi jangan langsung buru-buru semua minta tes. Katakan rumah sakit juga ujuk-ujuk apa nih minta tes PF4 gitu ya, itu juga penting untuk dipahami. Baik, saya harapkan mungkin kalau boleh nih, mungkin pesan-pesan buat masyarakat di akhir pengunjung ini, saya mungkin titip juga nih ke Bu Ines gitu ya, dalam penyampaian pesan buat masyarakat, yaitu mungkin juga pesan pada ilmuwan kita yang mengembangkan platform vaksin. Bagaimana nih Bu, kita sudah mempelajari mengenai adenovirus. Apakah untuk kedepannya Indonesia juga menggunakan platform adenovirus apa tidak? Atau justru mempertimbangkan platform yang lain? Ya, monggo silakan dimulai Bu Ines. That's a good pertanyaan yang agak sulit ya. Apalagi karena saya juga bekerjanya di bidang pengembangan vaksin, nanti dibilang apa namanya ada alternatif ya. motif. Tapi sudah di-disclose tadi kok, nggak apa-apa. Tapi saya udah disclose ya. Yes. Jadi tentunya apa yang terjadi sekarang dengan vaksin AstraZeneca dan J&J tentunya harus menjadi salah satu pertimbangan di dalam mengembangkan vaksin. Jadi sebenarnya ini actually membuka peluang untuk mengembangkan platform-platform yang lainnya ya. Bahkan sebelum adanya KIPI ini ya, sebelum adanya VITT ini, salah satu kritik yang paling besar terhadap platform yang berbasis adenovirus adalah bahwa adanya kemungkinan pre-existing antibody itu bisa menghambat efektivitas dari platform. Jadi apa maksud saya? Maksudnya itu adalah bahwa apalagi kalau menggunakan adenovirus yang berasal dari manusia, besar kemungkinan kita semua sudah punya pre-existing antibody terhadap virus tersebut. Sehingga apabila kita disuntik dengan vaksin yang berbasis adenovirus manusia ini bisa mempengaruhi efektivitas vaksin. Jadi sebenarnya sebelum VITT ini adalah major kritik terhadap platform adenovirus. Kemudian sekarang dengan timbulnya VITT ini tentu akan menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin yang paling penting adalah mencari dulu apa sebenarnya penyebab ya, karena sebagai peneliti kita ingin tahu nih kenapa hal ini terjadi. Pertama, untuk mengetahui apakah yang terlihat dengan AstraZeneca dan J&J ini apakah itu karena platform atau apakah ini karena komposisi ya, karena ini masih belum terjawab dengan pasti ya. Apakah itu karena batch tertentu ataukah ini apakah keseluruhan vaksin. Kemudian kalau tentunya kita mengetahui marker-marker dari apa yang menjadi pemicunya, itu nanti bisa dijadikan salah satu step di dalam kita menguji vaksin. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu akan membuat kita itu mengembangkan vaksin dengan lebih baik. Ya, karena kita tentu sekarang ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan di dalam mengembangkan vaksin. Nah, this is not the end ya. Tidak berarti bahwa tidak boleh lagi ada pengembangan vaksin, tapi ini tentunya akan menjadi suatu pertimbangan. Pada ujungnya pengembangan vaksin ini tentu harus dipertimbangkan, ada pertimbangan komersial juga. Apakah vaksin ini bisa dijual? Apakah vaksin ini akan diterima? Ya, so it's not just bukan hanya dari segi keilmuannya, tetapi nanti ada hal-hal lainnya yang akan menjadi pertimbangan. Nah, ini mungkin adalah debat yang bisa didebatkan di dalam sesi yang berbeda ya. Ini saya kira bukan menjadi alasan untuk menghentikan, tetapi mungkin itu membuka peluang untuk lebih banyak penelitian, apalagi kalau penelitian ini dilakukan di dalam oleh akademis ya. Ini sebenarnya banyak sekali yang bisa diteliti untuk memperbaiki cara kita mengembangkan vaksin. Terima kasih Bu Ines. Dr. Dirga, Dr. Tonang, monggo pesan buat masyarakat. Monggo, silakan siapa dulu? Dr. Dirga dulu mungkin. Ya, Dr. Dirga dulu, silakan. Vaksinasi. Oke, vaksinasi merupakan instrumen penting ya dalam pengendalian pandemi gitu, yang tentu bersama dilakukan dengan 3M dengan 3T. Nah, untuk vaksin AstraZeneca ini KIPI ya atau efek simpangnya itu mayoritas tetap bersifat ringan
ya, batuk ringan, demam, ya, pegel-pegel seluruh badan. Walaupun demikian, ada kemungkinan terjadi KIPI yang berat yang disebut dengan trombosis ini, yang sebetulnya secara angka itu amat sangat kecil sekali risikonya, tapi memang bisa terjadi. Dan kondisi ini bila dikenali dapat ditangani, dapat diobati, gitu. Oleh karena itu saya mengajak masyarakat untuk tetap percaya, tetap yakin ya untuk vaksinasi. Bila Anda sudah mendapatkan giliran panggilan, jangan disia-siakan, segera vaksinasi dan gunakan vaksin sesuai rekomendasinya. Jadi kalau nanti dapatnya Sinovac Bio Farma gunakan, kalau dapatnya AstraZeneca gunakan. Pemerintah, para ahli itu tidak diam ya. Dengan hal seperti ini kita semua bekerja keras, kita semua menyiapkan karena tidak ingin ada satupun orang sebenarnya yang cedera ya, yang terluka, apalagi sampai meninggal, tidak ingin. Kita semua melakukan upaya-upaya itu semua untuk bisa dicegah. Oleh karena itu tetap vaksinasi. Demikian. Dr. Tonang, monggo. Terima kasih. Satu pelajaran berharga adalah kita harus memperbaiki komunikasi risiko. Kita mendorong, kita meyakinkan Kemenkes untuk justru berani lebih terbuka menyampaikan hal seperti ini. Berapa kali kita mendapati bahwa tersebar beberapa informasi yang malah menjadi simpang siur, baru akhirnya ada penjelasan. Kita usulkan justru kita mendahului penjelasan itu sebelum timbulnya atau beredarnya informasi-informasi masyarakat yang tidak tepat. Ini akan mendorong sebagian besar masyarakat untuk menjadi lebih rasional. Walaupun memang iya akan ada sebagian kecil yang menangkapnya dengan salah, tapi yakinlah bahwa nanti akhirnya akan menjadi benar. Nah, kita dorong itu yang kita dorongkan Pak Ahmad, agar masyarakat juga bisa memutuskan dengan lebih rasional. Yakinlah, vaksinasi tetap merupakan pilihan yang lebih baik saat ini. Ya, sambil nanti menunggu perkembangan ilmiahnya. Terima kasih, Pak Anji. Matur nuwun. Terima kasih banyak nih Bu Ines, Dr. Dirga, Dr. Tonang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam waktu 1 jam kita bisa bahas banyak hal ya. Tentu kita berempati kepada mereka yang meninggal ya. Itu satu hal karena mereka bukan statistik. Satupun jiwa itu sangat berharga. Akan tetapi kita juga menghadapi suatu pandemi yang memang harus kita perjuangkan untuk berakhir gitu. Tadi dari si ilmu kita sudah banyak yang kita ketahui walaupun belum semuanya, tapi sekali lagi mohon rekan-rekan untuk bijak menyikapi mengenai berita ini dan kita perlu partisipasi dari seluruh pihak. Mungkin kita akan ketemu lagi di acara debat berikutnya. Ini adalah dengerin bareng pakar. Saya Ahmad Utomo, sign off dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ahmad, Bu Ines, Dr. Dirga, tetap semangat, matur nuwun.